Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau ya ada beberapa teman ya mewakili aja. Dia bertanya, bagaimana ya saya mau memberikan energi positif dalam diri saya, tetapi susah sekali untuk membuang atau memaafkan, ataupun juga pokoknya ada saja hal-hal yang atau kebencian atau sakit hati yang tidak bisa saya artinya tidak bisa saya lepas begitu aja. Bagaimana caranya ataupun mengapa sampai itu bisa terjadi ya. Jadi dia mau bertanya ya kepada saya, dan dia mau menginginkan apa yang harus dia perbuat ya, pesan dari universe kepada dia ataupun semuanya yang menonton channel ini. Kira-kira kalau di kondisi seperti itu, apakah yang harus dilakukan ataupun untuk memperbaiki diri ya, khususnya pesan dari universe untuk kondisi dia ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan ini hanya sebuah games ya, kalian harus tetap selalu berserah kepada Sang Pencipta. Ini hanya permainan menyerap energi ya, sehingga ya harus saya minta kepada kalian untuk lebih bijaksana dalam menyikapi ya. Yang baiknya bisa kamu ambil, yang buruknya bisa kamu pakai untuk berjaga-jaga di hari-hari kemudian ya, di hari-hari berikutnya maksudnya ya. Entah kamu memperbaiki diri ataupun bisa dipakai untuk mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi ya. Oke, kita langsung saja ya untuk masalah kamu ya. Untuk healing ya, dia sudah healing tetapi healingnya belum 100%. Bagaimana caranya supaya ataupun mengapa sampai bisa itu terjadi ya. Artinya terkadang kita itu mau mencari solusi tapi kita tidak tahu kenapa sampai itu bisa terjadi ya. Jadi bagaimana kita mau mencari solusi kalau penyebabnya belum kita ketahui gitu. Bagaimana kita mau tahu banjir, kenapa ini banjir bisa terjadi ya, penyebabnya apa ya. Jadi sebelum kita mengobati, kita harus tahu dulu penyebabnya. Jangan sampai salah sasaran. Ternyata percuma aja kita beli obat tapi bukan obat yang kita maksud ya, bukan obat untuk penyakit kita ya. Intinya seperti gitu. Semuanya masalah kamu itu harus kamu lihat dulu. Jangan hanya bilang, oh iya ini masalah saya, ini solusinya ini. Oke, memang ada solusi, tapi kamu harus feedback lagi ke belakang kenapa sampai itu bisa terjadi, baru bisa cari solusi ya. Jangan solusi dulu ya, harus kamu introspeksi diri dulu, lihat ke belakang dulu, baru lihat ke depan ya. Oke ya, ini yang mau disampaikan universe untuk kamu ya. Kita kocok kartu dulu, berikan energi kamu, dan ini tidak dibatasi ruang dan waktu. Kamu mau dimanapun, kapanpun ya, kamu membuka channel ini berarti ini energi kamu ya, ini energi general. Jadi ada yang memang resonate berarti itu energi kamu, kalau tidak berarti bukan energi kamu ya. Karena ini energi general, energi dari banyak orang. Makanya saya minta kebijakan, baik berucap, maksudnya baik berpikir, berucap, bertindak, kamu harus lebih cerdas ya. Oke, kita lihat apa yang ingin disampaikan kepada universe tentang masalah kamu, khususnya healing ya, untuk meninggalkan energi negatif kamu yang masih terpendam di dalam hati. Oke, kita lihat universe ingin menyampaikan apa kepada kamu.
Oke ya, em, saya lihat di sini ada yang saya lihat kondisi kamu dulu ya. Ada beberapa yang memang disakiti dikarenakan triparty ya, walaupun kamu sudah mempunyai anak ya. Dia rela meninggalkan kamu demi orang itu ataupun demi egonya untuk mendapatkan orang yang lebih sempurna ya dibandingkan kamu menurut dia ya, sehingga kamu sakit hati. Apa yang kamu sudah inginkan dia abaikan begitu aja. Kebaikan kamu dia anggap itu sepele. Dia hanya melihat sisi dari keburukan. Jadi kebaikan kamu dia abaikan, tapi keburukan kamu yang dia ungkit-ungkit, seakan-akan kamu itu nggak pernah membuat kebaikan ya. Jadi kamu merasa kecewa. Ini saya lihat dari sisi kamu dulu ya, sebelum kita ke universe ya. Dan saya lihat di sini juga ya, ada yang berusaha untuk bangkit ya, ada yang berusaha untuk lebih menjadi pribadi yang lebih baik ya, tetapi tidak bisa dikarenakan dari dalam diri kamu ya. Mengapa? Ya ada kelekatan, dalam artian kamu sudah merasa bahwa pada saat kamu di dalam kandungan ya, kamu itu merasa kamu tidak diinginkan. Ini biasanya terjadi pada anak-anak yang statusnya ya artinya ibunya hamil di luar nikah ya. Jadi kondisi ibu ya, kondisi ibu stres ya, dia itu dampaknya ke bayinya di dalam kandungan ya, sehingga bayi ini minder ya. Dia merasakan kesedihan yang ibunya rasakan ya. Makanya itu ibu-ibu kalau mungkin terjadi sesuatu seperti kasus ini, jangan sampai terlalu bersedih. Ingat apa yang sudah terjadi tidak bisa kita rubah masa lalu, tetapi apa yang sudah terjadi kita bisa memperbaiki ke depannya ya. Terjadi saja. Itu yang direncanakan Tuhan, direncanakan universe kepada hidup kamu itu semuanya baik ya. Semuanya baik. Ada rencana. Rencananya apa ya, kita tidak tahu ke depan ya, itu masih misteri. Tapi yang pastinya ke depan itu ada rencana yang baik untuk kamu ya. Mungkin kamu sebagai nalar kamu itu, waduh saya disia-siakan ini, tapi positifnya mungkin anak ini akan jauh lebih baik ya. Artinya dia bisa menjadi penyelamat kamu, penolong kamu, pelindung kamu ya ke depan. Kita kan tidak tahu ke depannya ya. Jadi kamu tuh harus apa yang terjadi pada diri kamu yang luar daripada ekspektasi kamu harus tetap bersyukur. Toh kalau terjadi sesuai dengan ekspektasi kamu tuh bersyukur juga. Semua intinya bersyukur ya. Karena apa yang terjadi pada kamu itu yang terbaik. Makanya saya bilang biasanya sama klien saya, kamu itu harus tetap setiap hari bersyukur. Entah kamu dapat sedikit, banyak, ataupun kamu mendapat kemalangan. Intinya bersyukur aja. Jangan sudah malang, sudah kayak ibaratkan sudah mendapatkan kepahitan ataupun siksaan ataupun bencana, kamu tambah lagi dengan pikiran jelek kamu. Itu yang akan menambah energi-energi negatif, dan kemalangan itu bertambah terus ke kamu. Bukan ada peningkatan tapi malah tambah down ya. Khususnya yang saya bilang ini ya, terutama anak ya. Kalau kalian yang artinya kalian yang menyerap energi, baru kalian yang dampaknya di kalian sendiri ya nggak apa-apa. Artinya kamu yang memancing kan. Tetapi kalau macam kondisi seperti begini, anak kamu yang dia yang jadi sasaran, dan sasarannya itu seumur hidup ya. Itu yang saya lihatnya di situ, karena ibunya karena dari ibunya, jadi dia sudah ibaratkan ada kontak batin dengan ibu ya kalau bayi ya, jadi bisa merasakan apa yang ibunya rasakan. Dan saya lihat di sini juga ada beberapa yang ditipu ya, entah saudara ya, bukan tipu juga sih, ada ya artinya seperti gitu ya, ada ketidakadilan mengenai pembagian khususnya keuangan ya, ataupun mungkin kalau dibilang materi gitu ya. Contoh warisan ya, tidak adil ya. Kamu mungkin merasa ini punya saya, pada saat mungkin orang tua masih hidup, dia bilang berucap bahwa ini punya saya, yang itu punya kamu. Tetapi pada saat sudah meninggal, ini contoh ya, kok beda lagi di
hitam di atas putihnya kok beda dengan pada saat berucap begitu ya. Jadi kamu merasa itu kamu dipermainkan, kamu ditipu oleh saudara ya. Saya lihat juga ada juga yang bisnis ditipu klien ya, katanya iming-iming akan diberikan ini dengan investasi gini. Investasi sekarang banyak ya yang bodong ya. Dan seperti begitu ternyata malah uangnya mau diambil malah macam-macam, katanya saldonya belum inilah, harus mencukupi target segini baru bisa diambil. Pokoknya macam-macam ya. Jadi kamu ada kecewa di situ ya. Tidak sesuai dengan kesepakatan awal ya. Ada juga yang saya lihat putus sekolah dikarenakan ya ekonomi tidak ini ya, dan orang tua pun juga sudah tidak bisa ya. Artinya tidak dapat dukungan ya, bukan tidak sekolah dalam artian apa ya, maksudnya kamu ingin melanjutkan ke bangku kuliah ataupun mungkin ke ya artinya studi ya, tetapi tidak didukung dari orang tua ya, karena ya ekonomi lagi susah gitu, intinya gitu ya. Jadi kamu kecewa dengan siapa ya, orang tua, sampai kamu berpikir kenapa saya lahir miskin ya. Kamu menyalahkan diri kamu, menyalahkan takdir kamu ya. Dan saya pun lihat di sini kamu ada menyalahkan Tuhan. Kenapa ya Tuhan, saya tidak minta dilahirkan tapi kenapa saya dilahirkan dan kau berikan saya keluarga yang seperti begini ya. Saya sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik, tapi kok malah keluarga saya kok seakan-akan kayak macam acuh tak acuh pada saya kayak macam jadi tulang punggung, tapi uang saya malah mereka pakai untuk mereka, bukan untuk ditabung untuk didahulukanlah saya, karena saya yang mencari duit. Karena saya lihatnya ada yang memang tulang punggung keluarga ya, tetapi pada saat artinya dia berkorban untuk keluarga, tetapi pada saat dia untuk dirinya sendiri dia sampai nggak dapat. Itu yang kamu kadang-kadang stres ya. Ada beberapa seperti gitu ya. Saya lihat juga di sini ada yang artinya sakit hati karena ya itu yang tadi pertama saya bilang triparty ya. Ada juga yang belum nikah, itu triparty yang tadi saya bilang sudah nikah ya, rela meninggalkan anak dan istri atau suami ya. Kalau kondisinya perempuan ya berarti dia rela meninggalkan anak dan suami. Kalau yang laki-laki ya berarti dia rela meninggalkan istri dan suami, istri dan anaknya. Tapi kalau yang sekarang ini saya lihat ini kamu belum nikah, tetapi memang ada kebencian dan sakit hati. Kenapa? Karena kamu ditinggal gitu aja tanpa sebab. Dan ada beberapa saya lihat di sini kamu dihianati oleh sahabat sendiri ya, yang kamu sudah anggap seperti saudara, tapi malah dia merebut apa yang kamu artinya merebut pacar kamu ya. Jadi ibaratkan pagar makan tanaman gitu ya. Kamu sudah berusaha untuk baik sama dia, tapi malah dia menikam kamu dari belakang ya. Itu yang kamu nggak habis pikir ya. Kenapa ada manusia seperti begitu ya? Kita baik tapi malah mereka membuat kita, artinya kita baik pada mereka tetapi malah mereka menusuk kita dari belakang, membunuh, malah tidak punya hati ya. Itu yang kalian tidak habis pikir seperti gitu ya. Dan saya lihat juga di sini ada beberapa dari kamu yang bekerja ya sebagai tulang punggung keluarga ya. Ini terutama yang perempuan. Karena saya lihat di sini dia bekerja jauh ya. Berarti mungkin sebagai di luar kota atau mungkin di luar negeri ya. Pada saat dia pulang malah apa yang dia ekspektasikan tidak sesuai, malah habis. Entah dimakan keluarga atau bukan dimakan ya, maksudnya entah keluarganya yang bawa itu uang ataupun mungkin suaminya yang melarikan uang tabungan dia. Jadi yang saya lihat di sini kamu bekerja di luar atau di luar daerah atau luar negeri gitu ya. Jadi setiap bulan kamu kumpulkan, kamu kirimkan dengan dalam tanda kutip perbaiki rumah ya, perbaiki ini, perbaiki itu ataupun apa gitu ya. Tetapi pada saat kamu kembali ke rumah atau tempat itu malah rumahnya nggak ada ya. Jadi ditipu, entah keluarga yang menipu, entah pasangan yang menipu. Dan sekarang uangnya itu kamu minta pertanggungjawaban, mereka malah pergi ya, karena dia pakai untuk senang-senang, untuk kepuasan mereka sendiri. Itu yang kamu nggak habis pikir ya, itu uangnya kemana, hasil keringat saya tapi
tidak ada. Padahal laporannya gini, oke, sudah gini, pada saat pulang nggak ada. Oke, kamu bilang nggak apa-apa, saya nggak jadi masalah, tapi kembalikan uang saya. Malah mereka pergi, ya. Malah mereka menuduh kamu itu seakan-akan kayak menjudge lagi ya, balik menyalahkan kamu ya, seakan-akan itu kamu itu dibutakan dengan uang, ya. Kamu itu dibutakan dengan uang dalam artian gara-gara uang ini kita ribut, ya. Kamu tidak mengenal saudara, kamu tidak mengenal, artinya kamu dibutakan uang aja, intinya gitu. Jadi dia menyebar seakan-akan kamu difitnah gitu ya. Artinya dalang dari setiap masalah itu kamu, ya. Tapi kamu ya sudah, kamu biarkan aja. Tetapi sakit hati itu muncul selama ini kamu sudah berusaha untuk melepaskan, memaafkan, tetapi ya begitu, namanya manusia punya hati ya. Sehingga kamu merasa kecewa aja, ya. Oke, itu yang saya lihat ya. Beberapa dari kalian yang ini, sebelum kita masuk di mengapa sampai itu bisa terjadi, kita lihat universe ingin menyampaikan apa kepada kamu. Oke, kita lihat apa yang ingin disampaikan universe kepada kamu yang tidak bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, ya. Itu wajar ya, kalau kita sebagai manusia yang mempunyai perasaan. Tetapi coba kita lihat apakah wajar juga menurut universe, ataukah ada yang ingin dia sampaikan untuk kamu, ya. Oke, ya, universe berpesan kepada kamu ya, jangan terlalu terhanyut dalam masalah, jangan terlalu terhanyut dalam situasi yang dramatis, ya. Kamu harus bangkit. Uang itu bisa dicari, ya. Uang itu bisa dicari, energi kamu itu harus energi positif, supaya apa yang kamu cari itu bisa masuk, bisa terwujud. Dengan cara apa? Dengan cara universe atau energi kamu yang menuntun kamu untuk menuju ke sana, gitu ya. Jadi ada beberapa netizen ataupun para subscriber yang salah kaprah ya. Dia berpikir bahwa ya oke, kita macam law of attraction ya. Kita tinggal tidur-tidur, rebahan-rebahan, habis itu nanti kita langsung apa yang kita inginkan terwujud. Itu salah. Itu memang seperti begitu, tetapi tidak dalam menjalankannya tidak seperti gitu ya. Karena kalau kamu sudah betul-betul menjalankan law of attraction itu, nanti energi kamu yang menuntun kamu, ya. Menuntun kamu dengan apa? Dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kamu tidur, ya. Yang pastinya kalau kamu memang betul-betul akan menerima hukum tarik-menarik itu, kamu itu akan up, ya. Kamu akan bangkit, tidak ada tidur-tiduran. Kalau kamu tidur-tiduran berarti itu masih ada, kamu belum percaya, kamu belum ada betul-betul menerima sepenuhnya hukum tarik-menarik itu. Makanya itu yang lambat, karena ya kamu mindsetnya tidur-tiduran, gitu ya. Toh kalau kamu menang lotre tidak tidur-tiduran juga, kamu harus pergi jalan, keluar rumah, beli lotre. Itu ada beberapa yang harus kamu keluarkan, entah kamu keluarkan duit, entah kamu tanya orang, kira-kira apa yang harus saya mau ini kalau bicara lotre ya. Apalagi kalau kita mau bicara yang lainnya. Intinya kamu harus bergerak, ya. Bergeraknya bagaimana? Ya nanti itu universe menuntun kamu untuk menuju ke sana. Makanya saya bilang jangan pernah berekspektasi yang terlalu terima mentah-mentah langsung dicerna ya, karena itu kalau kita terima mentah-mentah dan tidak dicerna secara betul-betul paham, itu yang menyesatkan kita, ya. Macam contohnya ada yang berbicara law of attraction, kok kak saya mau gak banyak duit, saya mau jadi orang kaya, tapi kenapa saya malah dirumahkan? Itu cara universe. Mungkin dengan dicara rumahkan ke depan, kita nggak tahu ke depan itu kamu ini ya, kamu jadi apa ya, itu dari kamu. Kalau kamu percaya pasti kamu akan
jadi orang sukses. Entah kamu mendapat partner yang baik, ataukah kamu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ataukah kamu mendapatkan atau kamu membuka usaha sendiri yang menuju ke yang kamu impikan itu cara. Jadi harus nikmati proses, jangan mau cepat. Tidak ada cepat. Energi kamu kalau cepat itu artinya gini, kamu mau cepat, kamu harus berikan energi yang betul-betul. Kalau ini ya, ada tingkatan-tingkatannya ya. Untuk kemanunggalan tuh sampai 100 paling atas ya. Kalau kamu mau lebih spesifik supaya kamu punya yang kamu inginkan cepat terwujud, kamu harus di vibrasi, harus ada poin-poinnya kamu di mana. Ya, intinya begitu. Kalau kamu di bagian bawah ya susah, itu malah jelek malah. Ya, dan itu harus dalam artian energi kamu harus konsisten dan permintaan kamu juga konsisten. Jangan besok saya mau punya mobil nih, contoh saya mau orang kaya, saya mau jadi punya mobil. Saya mau punya mobil. Oke, lihat mobil itu, ada nih mobil Avanza. Terus besok lihat lagi, keluaran terbaru Innova. Saya mau Innova aja. Besok lagi. Jadi bingung, pikiran alam bawah sadar kamu itu bingung. Karena kita ini lebih banyak pikiran alam bawah sadar dibandingkan pikiran sadar ya. Jadi itu yang saya bilang harus konsisten. Karena kamu salah-salah, hidup kamu ruwet nanti. Makanya saya bilang jangan pernah mempermainkan pikiran alam bawah sadar kamu. Makanya harus berekspektasi itu yang bagus-bagus. Jangan berpikir bahwa aduh saya ini gagal lagi, saya ini jelek lagi, jerawatan lagi, saya ini kok gendut sekali. Harus yang bagus ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa saya ini ya tidak bisa apa-apa ya. Kenapa ya orang, dan memang akhirnya gagal terus ya. Kamu harus bangkitkan kamu punya ini ya, keinginan ya. Energi positif itu harus dibangkitkan ya. Itu pesan dari universe ya. Terus pesan universe kepada kamu lagi ya, yang tadi sudah, yang kedua ini kamu harus gerak ya, kayak tadi saya bilang ya. Tetapi kamu juga harus melihat dalam artian banyak sekali tantangan-tantangan ke depan ya. Kamu itu walaupun kamu bergerak, tapi kamu juga harus lebih waspada ya. Karena kita tidak tahu ke depan ini bagaimana. Cuman universe berpesan ke depan ini akan banyak orang-orang di sekitar kamu yang jahat untuk kamu. Ini pesan universe ya. Entah kamu mau artinya ini kan kondisinya ini kamu lagi ingin mengobati rasa ini kamu ya, mau mengobati atau mau memberikan energi positif ke kamu. Bagaimana caranya supaya saya lebih memaafkan, bagaimana saya lebih bisa meredamkan kebencian gitu ya. Ini pesan universe ke depan itu kamu untuk meredamkan itu banyak sekali tantangan. Kenapa? Karena banyak orang yang mencibir, banyak orang yang menjudge, banyak orang. Artinya kalau kamu healing pasti banyak sekali ibaratkan orang yang artinya kamu diuji terus gitu loh. Kamu diuji terus supaya melihat bahwa bagaimana kamu punya tingkatan untuk bisa memaafkan orang. Ya, kadang-kadang itu yang kalian sudah mau memaafkan, tetapi pada saat orang itu bikin lagi seperti kamu, yang ini akhirnya kamu kembali lagi marah dia ya. Jadi kadang-kadang kita bilang jelas banget ya orang ini ya, saya sudah maafkan tapi dia malah bikin saya sakit hati lagi. Ya itu solusinya apa? Kamu harus menghindar dari orang itu. Ya, kalau dia tidak menghindar dari kamu, ya kamu yang harus menghindar. Itu kan pilihan antara kamu yang menghindar atau dia yang menghindar. Kalau kamu tidak mau menerima dia, tapi kalau kamu mau menerima dia, ya berarti kamu tetap aja di situ. Jangan terpengaruh dengan energi dia. Ya. Dan sama dengan yang tadi saya bilang, ada beberapa dari yang kepahitan dari dalam diri ya. Kalau kamu sudah tahu begitu, kamu harus lebih banyak healing. Ya. Kamu harus kamu lebih banyak pernafasan ya, yoga ya, supaya energi-energi yang negatif itu bisa keluar ya. Karena kalau itu bicara ke ini ya, bicara ke mental ya, karena ibaratkan sudah mendarah daging gitu loh, karena dari lahir
ya, sudah tersave betul-betul semenjak sebelum dilahirkan, masih dalam kandungan. Jadi betul-betul itu jiwa murni dalam kandungan itu ya. Jadi mau tidak mau kamu harus memaafkan orang itu ya. Kamu datang ke orangnya, contoh ayah kamu meninggalkan kamu, kamu cari orangnya, sekedar tahu aja, oke, saya sudah maafkan, sudah ya. Kamu harus berbicara pada diri kamu, saya memaafkan diri saya berdamai pada diri saya. Ini yang kalau yang di luar nikah ya, yang biasa punya kepahitan-kepahitan atau kebencian dengan orang yang di masa lalu. Kamu harus bisa berdamai dengan masa lalu ya, universe bilang gitu ya, supaya hidup kamu jauh lebih baik. Kamu harus, caranya bagaimana? Dengan mencintai diri kamu. Tidak usah, oke lah, kamu minta maaf sama dia atau kamu memaafkan dia, orang yang kamu ini, yang orang menyakiti kamu ya, yang menelantarkan kamu, sudah ya. Tetapi kamu harus juga memaafkan diri kamu. Bicara, kalau bisa kamu bicara pada diri kamu lewat cermin. Kamu bilang sama diri kamu, saya mencintai kamu, saya memaafkan kamu ya. Jadi intinya ke diri, ke pribadi kamu, karena jiwa dan raga itu berbeda. Oke, kalau jiwa secara pikiran, oke, saya sudah memaafkan dia, tetapi dalam hati kamu kan belum sepenuhnya. Jadi itu yang saya bilang, kamu harus balance antara pikiran dan hati ya. Jangan oke, di mulut aja oke saya sudah memaafkan, tapi dalam hati ini tidak. Jadi itu yang bikin energi kamu tidak bisa, karena kedua belah pihak ini yang berbeda ini, walaupun satu badan ya, tetapi kan dia berbeda. Harus bisa balance, seimbang. Jangan ada yang berat sebelah ya. Kamu harus bisa mencintai diri kamu, memaafkan diri kamu ya, dan harus bahagia. Karena untuk mendapatkan kebahagiaan ataupun mendapatkan apapun yang kamu mau itu dari hati ya. Intinya begitu. Dan kalau yang ada penipuan ya, itu serahkan ke universe. Ingat ada hukum tabur tuai ya. Tidak usah kamu sakit hati, tidak usah kamu apa. Kalau kamu yang mencelakakan kayak macam dibilang kamu yang menfitnah atau mencelakai orang ya, kamu harus berusaha untuk jujur pada orang itu bahwa saya yang membuat kamu seperti gini, saya minta maaf cepat sebelum nanti kamu dapat sanksi dari universe ya. Itu lebih parah. Mendingan kamu yang minta maaf. Tapi kalau dia yang ini, kamu berikan maaf. Entah dia mau terima meminta maaf kepada kamu ataukah tidak, ya itu urusan dia. Ingat hukum tabur tuai di dunia ini tuh selalu ada ya. Tidak perlu kita mau membalas, tidak perlu kita bikin repot diri kita, habis energi dengan berkuar-kuar di media sosial ataupun di mana untuk mencari pembenaran. Tidak perlu, diam aja, tunggu waktunya, pasti itu akan ini. Jadi kamu nggak usah takut ya. Macam yang dibilang harta gono gini tadi, kenapa harus ribut-ribut dengan harta? Biar dia ambil. Itu intinya, harta ataupun apapun yang sebenarnya bukan jadi milik kita itu, dan maksudnya bukan milik kita tapi kita ambil, itu nggak akan jadi berkat ya. Entah dia akan habis dengan sendirinya atau dia bisa menjadi bencana untuk orang itu ya. Artinya senjata makan tuan, ataukah dia habis dengan sendirinya, dalam artian ya dia mungkin jual dan uang itu pun habis nggak tahu kemana, tidak ada hasilnya sama sekali. Intinya gitu, artinya uang panas seperti gitu ya. Jadi kamu nggak usah takut ya, pokoknya ikut alurnya dan nikmati prosesnya. Semuanya harus kamu bisa lewati dengan baik ya. Harus lebih berserah kepada Sang Pencipta dan tidak usah neko-neko ya. Pokoknya berikan energi positif aja ya, dan selalu berbuat baik ya, tetapi jangan berlebihan, karena biasa kadang-kadang kita terlalu berlebihan baik, orang pandang enteng ya. Yang wajar itu yang kayak saya bilang, energi itu harus seimbang, sama seperti kamu harus baik, tapi jangan terlalu baik, karena kalau terlalu baik orang pandang enteng. Mengapa kamu suka sedih? Kenapa kamu dicurangi? Kenapa kamu dibikin seperti gitu ya? Karena orang gampangkan kamu di mata dia itu hanya gampangan aja. Tidak ada power, tidak ada mereka tidak segan ke kamu ya. Mengapa? Ya karena kamu murahan. Bukan kamu murahan dalam artian apa, tapi kamu yang bikin diri kamu murahan. Dengan cara apa? Ya kalau kamu disakiti, kamu diam, habis itu
Ya, saya maafkan. Oke, maafkan tapi harus ada tindakan. Ya, itu yang saya bilang ya. Kamu itu kalau maaf harus ada tindakannya dengan apa? Ya, memberikan dia sanksi atau apa, atau ada kesepakatan awal. Tapi Kak, saya takut nanti dia pergi. Kenapa kalau dia pergi? Berarti itu bukan jodoh kamu. Kamu sudah ditunjukkan kepada universe nanti akan mendapatkan orang yang lebih baik dari dia. Kenapa harus takut? Kenapa kita harus mau mencari orang yang mau menyakiti kita? Kenapa harus mendapatkan orang yang mau menyakiti kita dan kita menderita demi dia gitu loh? Ngapain? Kan saya sudah bilang, kamu mau apapun yang kamu inginkan bisa terwujud kalau kamu bahagia. Kalau kamu dengan dia tidak bahagia, bagaimana bisa terwujud? Malah ribut, malah stres, ujung-ujungnya persalahkan orang lain, ya, gitu ya. Dan yang tadi saya bilang juga ada beberapa yang sampai menghujat ataupun menyalahkan takdir hidup ya. Sebenarnya takdir hidup itu nggak ada ini ya. Kamu dilahirkan di dunia ini tuh penuh dengan keberkahan. Cuman energi kamu itu negatif, sehingga negatif-negatif terus yang datang kepada kamu. Kemalangan terus dapat yang terjadi dalam diri kamu. Kita ini dipenuhi kelimpahan, ya. Bukan saya saja, kita semua. Macam contohnya, Kak, saya mau dong di ini ramal ini bukan ramal ya. Ini saya bukan tebak-tebak apa gitu ya. Tidak ya. Ini universe membisikkan. Ini ibaratkan kita ini semua bisa ya. Ini medianya kartu. Ada banyak media ya. Dan kamu pun bisa belajar. Sekarang intuisi kamu bagaimana? Itu yang membedakan kita di situ. Ya. Semua bisa. Sekarang kamu sudah di grade mana? Ibaratkan kamu di tingkatan mana? Supaya intuisi kamu itu bisa kayak macam gini loh, ada bisikan bahwa kamu harus bicara tuh ini maksudnya ini loh, dengan simbol kartu gitu kan. Macam contohnya kalau ada pintu nih, ada 3 pintu, kamu lihat di situ ada pintu ini mau kemana ya, pintu ini mau kemana, tapi ada bisikan bahwa pintu nomor 3 itu yang kamu harus pilih. Artinya ada kan dalam hati kamu kan, ya seperti gitu. Nah ini sama seperti kita kalau kita belajar spiritual ya, kita harus lebih peka pada intuisi kita, hati kita ya, karena dalam spiritual universe ya itu sama seperti agama. Kalau kita percaya ya, artinya kita tidak bisa lihat tapi kita percaya kan, itu iman kita kan. Semua dalam hati kita ya. Jadi semua itu intuisi kita ya. Saya membantu klien saya karena dia masih ragu. Kenapa dia ragu? Karena artinya dia belum percaya. Dia intinya gini loh, setiap agama itu mengajarkan bahwa kamu itu harus yakin dan percaya ya, entah mau yakin dan percaya apa ya, itu kamu jabarkan sendiri. Sama dengan ini, kamu harus yakin dan percaya intuisi kamu. Kalau kamu mau kaya, kamu harus yakin dan percaya, saya bisa kaya, saya bisa bahagia ya, saya bisa memaafkan orang itu gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita belajar spiritual ini belajar kayak macam dalam artian ilmu hitam, artinya gitu ya, karena sebenarnya bukan dalam artian gini. Kalau kertas putih ya, terus ada titik tinta jatuh kecil aja, pasti kamu lihatnya bukan putihnya tapi tinta itu. Jadi kamu bilang ini kotor, padahal yang lain tuh bersih ya. Itu hanya orang-orang tertentu yang dia sudah tahu akan jiwa murni ya, yang menyalahgunakan dia punya kemampuan dengan cara apa ya, dengan cara untuk ya, artinya dengan cara apapun ya, untuk memperkaya diri pribadi ya. Sama seperti manusia kan, ada manusia yang serakah, ada manusia walaupun kamu sudah ada di jiwa murni ya, orang-orang tertentu ya, tetapi menyalahgunakan kemampuan dia, itu yang berbahaya ya. Jangan sampai kamu berpikir bahwa ini klinik, ini tidak ya. Karena kalau kita sudah mendekatkan diri pada Sang Pencipta, kita akan jauh lebih tenang ya, untuk berjaga-jaga untuk pribadi ya.
untuk diri kita. Kalau kita bikin ke orang lain, suatu saat nanti hidup kita akan jauh lebih menderita kalau kita berbuat jahat ke orang. Tetapi kalau kita berbuat baik ke orang, pasti akan ke depan akan lebih dapat berkat, lebih berkelimpahan, ya. Syukur kalau kamu yang mendapatinya. Kalau bukan kita, Kak, gimana? Ya sudah, berarti mungkin anak kamu atau keluarga kamu yang kena dampaknya. Dan itu pun sama dengan yang berbuat jahat. Kalau kita nggak dapat, ya mungkin nanti keturunan atau saudara kamu. Jadi harus hati-hati bermain energi, ya. Intinya seperti gitu. Dan ini pun jangan berpikir bahwa ini ya negatif ya. Ini kita bisa semuanya loh. Kamu harus bisa belajar. Bukan berarti saya pun masih harus belajar. Ya, saya membantu apa yang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, ya saya no comment, ya, karena setiap manusia itu kan mempunyai kelebihan kekurangan. Jadi kita di sini harus lebih bijaksana. Kalau memang saya kurang, bisa kamu tambahkan. Kalau saya perlu perbaikan, bisa kamu di kolom komentar itu kamu ketik, ya, untuk perbaikan yang lebih baik ke depannya, untuk channel ini lebih baik gitu ya. Jangan ada bahasa-bahasa yang kurang bagus, ya, yang menjudge ataupun menghakimi saya ataupun apapun, ya. Kalau saya dijudge, saya nggak jadi masalah, tetapi orang yang baca, kalau ibaratkan dia lagi mau healing, ibaratkan orang yang sembuh, mau ingin sembuh, tiba-tiba ada kata-kata yang jelek, ya, dari orang lain yang bikin dia down kembali, akhirnya niat dia nggak mau, gitu kan, macam dia nggak mau belajar, dia nggak mau sembuh lagi karena ada bahasa-bahasa jelek, ya. Itu biasa, itu orang itu saya blokir, ya. Karena gini loh, saya ini bingung kepada kadang-kadang saya bingung kepada orang yang atau subscriber ataupun orang yang nonton, ya. Kamu yang buka channel saya, ya, kamu yang buka channel saya, terus kamu bicara aneh-aneh gitu, ya. Tapi 95% tidak aneh, ya. Saya tahu kalian cerdas, ya. Cuman ada beberapa 1% lah yang ini, ya. 1%, yang 4%-nya no comment. Gitu ya. Baru dia bicara inilah itulah, ya, versi dia, ya. Saya memang menerima, tetapi kalau ada bahasa yang kurang sopan itu saya blokir. Dalam artian gini, kamu itu harus sopan. Kamu mau dihormati, berarti kamu harus menghormati orang, apalagi kamu datang ke rumah orang. Saya tidak pernah memanggil kamu untuk membuka channel saya, menonton dan macam-macam, ya. Kamu datang ke sini dengan tuntunan siapa, ya? Tuntunan universe, supaya mungkin dengan ini kamu dengar, kamu dapat pencerahan, ya. Saya tidak suruh kamu datang ke sini buka channel ini mendengar sampai habis. Itu tuntunan universe dari sebagian banyak tarot leader di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kamu memilih channel saya, itu tuntunan siapa untuk tuntun jari kamu? Bukan saya loh, tapi itu dari kamu sendiri, dari tuntunan universe untuk tangan kamu itu mendapatkan channel ini, kamu klik dan kamu bisa mendengarkan. Jadi kamu itu harus lihat bahwa apa yang terjadi pada diri kamu itu ada maksud yang ingin disampaikan, ya. Jangan hanya menerima ini, menerima itu, habis itu jelek, ya sudah. Hidup kamu nggak akan bisa bermanfaat, nggak bisa berubah kalau model kayak gitu, ya. Baru menjudge, ya. Oke, kita bisa perbandingan, tetapi perbandingan itu untuk kamu aja. Kalau yang baiknya kamu bisa ambil, yang buruknya kamu buang aja. Nggak usah komentar yang jelek, apalagi yang makian, ya, kurang bagus, ya. Kalau kamu mau untuk komentar, Kak, reading ini dong, yang judul ini ataupun apapun yang untuk membangun channel ini, bisa, itu terserah. Atau mungkin koreksi, Kak, saya mau dengar tapi suaranya kumur-kumur nih, atau gitu, ya. Jadi itu yang kadang-kadang itu saya lihat orang yang menjudge pada dirinya itu, berarti dia tuh ada kepahitan nih, sama seperti ini. Dia ada banyak kebencian dalam dirinya, ya, yang belum pernah. Jadi ibaratkan dia tidak tenang. Jadi dia anggap itu orang semua salah, ya. Karena hidupnya itu dipenuhi dengan orang-orang yang mengakui dia salah. Jadi dianggap untuk setiap orang juga itu salah, ya. Tidak mau ditegur, tidak mau menerima masukan, ya. Mengapa itu bisa terjadi? Ya karena itu, ya.
Kenapa dia sampai tidak bisa memaafkan, tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri? Karena ada kelekatan, kepahitan, entah di masa lalu, entah orang yang betul-betul dia harapkan menyakiti dia, ya. Kamu jangan takut, akan digantikan sesuai dengan yang kamu inginkan. Yang penting kamu tuh berserah kepada universe, kepada Tuhan, ya, dan yakin dan percaya kamu akan mendapatkan orang yang kamu inginkan. Ya, kamu tidak yakin, kamu setengah-setengah, ya nggak akan malah kamu mungkin tidak akan kawin-kawin karena setengah-setengah, ya. Intinya gitu. Toh kalau kamu sudah nikah baru orang itu meninggalkan kamu, nggak apa-apa. Kita tidak tahu universe maunya apa untuk hidup kita. Yang pastinya kita berpikiran positif aja bahwa dia tidak baik buat kita. Kalau kita mempertahankan dia, berarti kita yang korban. Diri kamu korban. Korban apa? Korban perasaan, korban hati, ya. Korban pikiran, korban waktu, korban tenaga, ya, korban duit, korban macam-macam. Ataukah kalau bukan kamu, mungkin anak kamu. Korbannya apa? Ya itu, semuanya. Ujung-ujungnya pada saat kamu mungkin sudah habis atau sudah dia tidak peduli lagi, akhirnya dia pergi. Mendingan dari sekarang aja dia pergi daripada sudah habis baru dia pergi. Lebih sakit hati kan? Karena manusia-manusia di muka bumi ini kadang-kadang itu mau enaknya aja, ya. Tetapi kamu jangan takut. Orang-orang model begitu hidupnya nggak akan bagus, ya. Dia akan sengsara dengan caranya sendiri. Serius, ya. Dia akan sengsara dengan cara dia. Kenapa? Karena energi dia. Dengan cara dia memperlakukan kamu, dan begitupun yang akan dia dapatkan. Entah dia diperlakukan orang lain, ataukah hidupnya akan begitu-begitu aja, atau lebih parah, lebih susah, lebih mengenaskan. Kasarnya gitu, ya. Jadi berdamailah pada diri kamu, intinya gitu, ya. Berdamailah pada diri kamu, ya. Artinya masa lalu, ya. Cintai diri kamu, ya. Harus bahagia, selalu berbuat baik, berikan energi positif pada diri kamu, ya. Energi positifnya apa? Ya kamu pertama energi positif ya harus berbuat baik dong, harus bahagia. Bahagia itu apa? Bahagia ke orang lain? Tidak. Bahagiakan diri kamu dulu. Ngapain untuk orang lain? Saya bilang gak usah pikir-pikir orang lain lagi. Kamu mau bahagiakan orang lain, kamu harus bahagia dulu. Intinya kamu. Bukan kita bilang individualisme, tapi bicara energi itu harus dari dalam. Makanya jangan keluar dulu, jangan cari solusi dulu. Kalau ada masalah jangan cari solusi dulu. Cari inti masalah itu apa, baru cari solusi. Sama, kamu mau membuat orang bahagia, kamu harus bahagia dulu, baru bisa membahagiakan orang lain. Gitu, ya. Jadi jangan dahulukan orang lain, dahulukan diri kamu, ya. Kamu mau mencerdaskan anak kamu harus cerdas dulu dong. Bagaimana kamu mau tuntun dia kalau kamu bodoh? Itu, ya, harus begitu, ya. Sama seperti saya berani berbicara seperti begini, ya. Dulu itu saya healing, saya tahu, ya, saya punya kemampuan. Kemampuan ini sebenarnya dalam artian kita semua bisa. Ada yang sudah punya bakat alami, ada yang mencari, ada yang seiring waktu baru dengan masalah-masalah hidup apapun baru bisa dia healing, ya. Intinya kan berbagai cara. Kalau saya dari dulu itu saya sudah tahu, dari kecil saya tahu, saya kayak macam sudah punya perasaan bahwa saya ini bisa gini, tapi saya belum, karena saya punya rasa ketakutan, ya, dengan image miring, ya, kalau orang spiritual dengan klinik dan macam-macam. Tetapi pada saat saya berjalan seiringnya waktu, ternyata begini toh, ya. Akhirnya saya berani, dan saya berani ini, akhirnya hidup saya berubah, ya. Hidup saya berubah ini yang berani saya bicara kepada kalian. Kenapa? Karena saya mau berbagi. Kalau saya tidak berani, saya tidak bahagia, saya tidak berani bicara ke kalian. Kenapa? Ya karena saya bicara omong kosong, atau bicara apa, saya gitu, ya. Energi juga bisa tahu bahwa kamu itu bicara omong kosong, ya. Intinya begitu. Karena kalau orang secara kalau psikolog dari mata, ya, dari ucapan itu mereka sudah tahu, oh orang ini nipu atau tidak, ya. Sama,
Saya bicara begini karena saya sudah menjalani, makanya saya mau berbagi kepada kalian ya. Sekarang entah kaliannya mau menerima atau tidak, ya itu kembali ke kalian. Intinya kamu mau sukses, kamu mau bahagia, kamu mau apapun yang kamu inginkan akan terwujud apabila kamu happy. Intinya gitu aja ya. Bagaimana cara kamu happy? Ya lepaskan kesedihan, lepaskan kebencian dalam diri kamu, maafkan semuanya ya, dan bahagialah hidup kamu. Bahagia dengan apa? Banyak duit tidak? Itu relatif. Kita nggak punya duit tapi kita happy, bisa. Apalagi kalau banyak duit, lebih happy lagi ya. Makanya harus berikan energi positif dengan cara mindset. Kamu punya ini ya, apa artinya mindset, kamu punya pola pikir itu harus di restart lagi ya, restart, kembali ke awal ya. Kamu bisa dengar afirmasi ya, kamu bisa mendengar coaching kayak seperti begini, siapapun ya, entah motivator di Indonesia kan banyak ya, yang dan psikologi ya. Karena kalau bicara psikologi itu kan bicara syaraf. Kadang-kadang orang itu kita disebut gila kalau kita bicara gitu ya, karena dunia ilmu kita bicara begini tuh nggak nyambung dengan pembelajaran di sekolah ya. Karena itu bicara kita bicara hati soalnya, yang tak kasat gitu ya. Jadi harus bisa dibedakan. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kamu bisa artinya kamu bisa mengerti dan bisa bermanfaat dalam hidup kamu ya. Kalau ada pertanyaan atau apa yang ingin kamu sampaikan, bisa ketik di kolom komentar. Kamu mau berikan masukan, saran ya, kritik juga boleh ya, tapi harus bahasanya yang membangun, bahasanya yang baik. Itu pun saya terima. Tapi kalau bahasa makian ataupun ada rasis atau apa yang gap begitu, saya blokir langsung ya. Saya minta maaf ya yang saya sudah blokir ya. Saya tidak butuh subscriber banyak-banyak ya. Saya kalau memang energi negatif ngapain, mendingan sedikit tapi orangnya memberikan energi positif dibandingkan subscriber banyak tapi negatif semua ya. Saya nggak butuh subscriber yang negatif ya. Jadi saya blokir. Jadi jangan takut, sama dengan kamu. Orang yang ada negatif di kamu keluarkan aja dalam hidup kamu. Kenapa harus takut? Gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Kita jumpa lagi ya di kemudian hari atau besok atau kapanpun ya. Kamu mau ada masukan-masukan tentang judul atau apapun ya, boleh kamu ketik di kolom komentar. Kalau memang saya punya waktu, saya akan readingkan ya, tetapi bersifat umum. Kalau kamu mau bersifat pribadi, bisa langsung secara pribadi ya. Saya sudah sematkan link WA saya di kolom deskripsi, bisa kamu lihat di situ ya. Nanti bisa interaksi dengan saya di WA. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.